Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rama. Salam sehat selalu dan salam sejahtera. Perkenalkan saya Mutiara Okta Yulisa dari Manarita 5B dengan NIM 020191439974. Hari ini saya akan memaparkan analisis mengenai kompetitor yang relevan dan bisa menjadi acuan dan juga tolak ukur untuk bisnis digital yang saya rancang. Bisnis digital yang akan saya rancang di sini adalah mengenai bisnis digital berupa agensi. Dan di sini saya sudah menganalisis beberapa hal dari sosial media dari kompetitor. Berikut pemaparannya. Di sini saya akan berencana untuk membuat bisnis digital berupa agensi, di mana agensi marketing ini akan digunakan oleh usaha-usaha atau pengusaha-pengusaha yang menginginkan bisnisnya bisa dikenal oleh banyak orang melalui sistem digital. Jadi nanti pengusaha-pengusaha akan datang kepada agensi kami, kemudian akan bekerja sama dan menjalin hubungan untuk bisa eh, membuat konten yang menarik dan juga mengiklankan produk-produk klien melalui agensi kami, yakni Teamwork Lab Agency. Untuk analisis kompetitor ini ada beberapa hal tujuannya. Tujuan untuk menganalisis kompetitor utama ini adalah untuk mengetahui perkembangan konten yang dibuat oleh kompetitor, kemudian juga untuk mencari referensi untuk konten sosial media kami ke depannya. Kemudian kami juga ingin mengetahui audiens kompetitor, apakah sama dengan audiens kompetitor dengan kami. Kemudian untuk kompetitor utama kami adalah eh, digital marketing dari 5758 Creative Lab. Dan di sini kami menggunakan sosial media Instagram untuk menganalisis sistem marketing mereka. Selanjutnya ini adalah sosial media dari 5758 Creative Lab sendiri. Di sini bisa kita lihat untuk followersnya ada sekitar 1374, kemudian juga ada beberapa postingan yang ada tercapture di sini. Jadi untuk 5758 Creative Lab Agency ini memanfaatkan sosial medianya sebagai wadah untuk konten-konten informatif dan entertainment. Tidak menjadikan sosial media berupa Instagram ini sebagai tempat untuk pemasaran atau marketing. Jadi 5758 Creative Lab ini menggunakan Instagram sebagai akun untuk memposting-posting konten yang informatif, bukan untuk memasarkan agensi mereka. Kemudian untuk konsep marketingnya mereka, 5758 Creative Lab memanfaatkan website mereka untuk marketing dan juga urusan bisnisnya. Di sini ada analisis dari followersnya sudah berjumlah 1374. Kemudian untuk engagement rate-nya 3,26%, like rate-nya 3,24% dengan 286 like dalam 3 postingan terakhir, dan untuk comment rate-nya ini ada di angka 0,02%. Kemudian untuk rata-rata postingan per minggunya tidak terlalu banyak dari 5758 Creative Lab ini. Mereka memposting sekitar 3 hingga 4 postingan berupa feeds dalam satu minggunya. Jadi mereka tidak rutin mengupload setiap hari, tapi mereka mengupload konten-konten informatif dan entertain yang mungkin sedang ramai diperbincangkan. Jadi tidak setiap hari mengupload, dan untuk Instastory juga tidak terlalu aktif, tidak seaktif Instagram dan juga akun sosial media usaha-usaha lain. Nah, ini adalah gambaran website dari 5758 Creative Lab sendiri. Mereka di home-nya sudah menawarkan service mereka, ada influencer management, kemudian house content, production, ada media planning, kemudian digital campaign, ada social media activity, dan juga brand advocacy. Dan di sini mereka memang memanfaatkan secara maksimal untuk media marketing mereka di website dan Instagram.
atau sosial media mereka itu menjadi sosial media yang memang hanya untuk konten-konten yang informatif dan tidak terlalu berkaitan dengan marketing mereka. Selanjutnya, ini ada strategi konten kompetitor yang sudah dianalisis. Jadi 5758 Creative Lab ini memiliki konten, memproduksi konten yang cenderung berupa konten informatif dan entertain, misalnya mengenai hal-hal yang sedang viral, kemudian juga mengenai hal-hal yang sedang diperbincangkan, kemudian tips-tips dunia digital kreatif dan lain sebagainya, misalnya tips-tips dalam mendesain, tips dalam menganalisis dan lain-lain. Kemudian konten dari 5758 Creative Lab ini lebih banyak berbentuk foto feeds. Jadi mereka memposting di feeds dengan desain yang sudah ada template-nya, menggunakan template dasar dari 5758 Creative Lab sendiri. Kemudian mereka lebih banyak memposting foto atau poster daripada video atau reels. Jadi mereka lebih memanfaatkan konten-konten yang berupa foto-foto, bukan audiovisual. Dan untuk tanggapan dari beberapa postingan terakhir, tanggapan audiensnya akan lebih ramai di konten-konten yang berjenis informatif, yang mengandung unsur-unsur viral, dan juga yang sedang ramai diperbincangkan. Kemudian kalau untuk konten-konten yang entertain dan lain-lain itu cukup ramai juga diperbincangkan, itu akan menjadi ramai juga. Ada beberapa kekurangan dari kompetitor yang saya analisis. Pertama, mereka kurang dalam memanfaatkan sosial media sebagai media pemasaran karena mereka hanya fokus menggunakan website untuk marketing mereka. Kemudian untuk konten hasil produksi yang menarik, tidak dipamerkan di sosial media. Jadi mereka memproduksi konten untuk klien, namun tidak ada cuplikan atau potongan apapun dari hasil produksi itu yang mereka pamerkan di sosial media mereka. Jadi kita tidak tahu bagaimana hasil karya mereka, kemudian bagaimana konsep-konsep digital marketing mereka yang sudah diterapkan ke klien. Padahal ini bisa menjadi ajang untuk memperluas marketing mereka melalui sosial media. Kemudian mereka belum memperluas pemasaran misalnya melalui Instagram Ads. Jadi mereka memang hanya fokus di websitenya dan mungkin karena memang pemasaran mereka lebih luas secara offline, jadi mereka kurang memanfaatkan media sosial. Kemudian mereka juga minim mempublikasi konten audiovisual dan masih terfokus pada konten-konten visual berupa foto atau poster. Nah, untuk strategi dari bisnis digital saya sendiri, saya ingin merancang sosial media yang lebih menarik, kemudian ingin membuat konten yang lebih variatif dengan menghadirkan berbagai jenis-jenis konten yang sedang viral, misalnya melalui audiovisual, dengan menerapkan konsep-konsep dari video TikTok atau Reels yang bisa kita upload di berbagai sosial media. Kemudian juga saya ingin memperbanyak konten promosi dengan teknik soft sell. Jadi di konten-konten yang diupload di sosial media itu, meskipun kontennya seperti konten entertain atau hiburan, namun akan disematkan unsur-unsur marketing di dalamnya. Kemudian untuk memperluas marketing, kami juga ingin membuat iklan di sosial media, termasuk Instagram Ads. Dan yang terakhir, ingin memperbanyak konten audiovisual kreatif, jadi bisa menjadi daya tarik bagi audiens untuk bisa menjadi contoh juga mungkin untuk konsep-konsep marketing yang mereka inginkan melalui Teamwork Lab Agency yang kami buat. Sekian pemaparan mengenai analisis kompetitor dan juga strategi kami dalam membuat bisnis digital Teamwork Lab Agency. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu, Pak Rama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.